sepak bola. Ya, gue mau bahas 3 match ya yang baru kelar di Nation League. Yang pertama ada Belanda ketemu Bosnia. Ya, Belanda ketemu Bosnia kan seperti yang udah kita tahu kan salah satu pertandingan penentuan juga bagi Frank de Boer apakah dia memang layak menangani timnas Belanda atau tidak. Nah, di sini dia berhasil menjawab bagaimana dari kritikan-kritikan yang diajukan baik dari pihak internal penggemar timnas Belanda sendiri ataupun juga yang pengamat-pengamat di luar lah. Ya, dia pun menjawab di sini dengan berhasil mengalahkan Bosnia 3-1. Ya, walaupun Bosnia tidak tampil dengan full tim ya. Untuk strikernya kan Edin Dzeko nggak main tuh, jadi di sini terlihat sekali Miralem Pjanic ini terlihat kesulitan dalam melakukan passingnya karena dia bingung mau ngoper ke siapa karena finishing dari ketiga pemain Bosnia di depan yaitu ada Gojak, Hosivicka ini benar-benar hancur-hancuran dari 3 penyerang depannya. Ya, selain itu gue mau soroti penampilan dari Belanda di sini adalah dari cara proses mencetak golnya. Dimana di sini yang dari sisi kiri yang dikawal oleh De Jong, lalu ada Wijnaldum Depay di sini praktis lebih banyak memainkan peran ya dengan mengalirkan umpan crossing kepada sektor kanan yang dikawal oleh Klaassen, Dumfries, lalu Berghuis. Di sini terlihat sekali bagaimana dua sisi ini bergerak begitu padu. Ya, terlahirlah 2 gol ya. Dari situ ya 3 gol lah sama gol ketiga tuh. Selain itu juga positioning dari para pemain Belanda ini cukup bagus. Terlihat juga ketika 3 gol itu lahir dari asis umpan tarik yang dilakukan oleh Berghuis lalu dimasukkan oleh baik oleh Wijnaldum ataupun Depay. Di sini terlihat sekali mereka sudah berkali-kali melatih pola seperti itu sehingga terlihat mudah sekali dalam mencetak golnya ya. Karena positioningnya mereka ini benar-benar pas dari proses terakhirnya 3 gol ini. Ya, secara overall penampilan Belanda di sini cukup bagus ya dan sekaligus juga salah satu garansi juga kalau mereka bisa mempertahankan performa seperti ini. Ya, bukan tidak mungkin timnas ini bisa sampai ke final lagi seperti tahun lalu. Ya, namun selain itu juga untuk penampilan Berghuis di sini gue mau kasih salah satu catatannya di mana di sini dia tampil begitu cukup bagus di sini walaupun finishingnya masih perlu banyak diperbaiki, namun dari sisi umpannya dia ini benar-benar akurat ya, terlihat sekali di sini. Untuk pemain sekelas Berghuis di sini yang kalau secara lampu sorot kan tidak begitu banyak dipandang ya, kecuali di timnya sendiri yaitu di klub kalau tidak salah dari Feyenoord ini orangnya. Ya, selain itu untuk secara overall penampilan Belanda di sini cukup bagus dan layak mendapatkan 3 poin di sini ya, walaupun untuk backnya nggak terlalu bagus-bagus banget karena nggak terlalu teruji kan di sini ketika melawan Bosnia. Ya. Lalu selanjutnya ada Italia ketemu Polandia. Ya, Italia ketemu Polandia ini kan masih satu grup juga dengan Belanda ketemu sama tadi Bosnia tadi. Ya, Italia sini mampu meraih 2 gol ya lewat Jorginho lalu dengan penalti lalu dengan skill individu dari Berardi. Ya, Italia di sini main dengan 4-3-3 dengan dimotori oleh Barella, Jorginho dan Locatelli yang selain itu juga untuk di depan ada Bernardeschi, Belotti lalu ada Insigne. Ya, di sini praktis untuk Italia tidak terlalu banyak ada hambatan ya. Karena di sini kan lu tahu sendiri untuk Polandia kan lini tengahnya nih benar-benar nggak begitu bagus. Ya, praktis ini untuk secara overall penampilan Italia di sini secara posisian gini sangatlah menang. Terlihat dari bagaimana penguasaan bola Italia di sini dengan shoot on target yang mereka 7-1. Lalu dengan posisi 65-35 Italia sangat mendominasi pertandingan ini. Ya, selain itu mereka juga layak mendapatkan 3 poin lah untuk di match ini ya. Sekaligus juga untuk menjaga asa bagaimana mereka akan lolos ke babak selanjutnya atau tidak di match penentuan terakhir nanti. Ya, lalu di match terakhir ada Belgium ketemu Inggris. Ya, sebenarnya kan Belgia di sini kan juga nggak begitu tampil full tim ya karena Eden Hazard juga nggak main di sini, jadi otomatis Belgia di sini bermainnya agak menunggu bagaimana pemain-pemain Inggris ini melakukan kesalahan dan mereka akan melakukan antisipasi yang akurat. Di sini terlihat dari 2 gol tersebut. Yang pertama lewat Eric Dier yang salah melakukan passing kepada Mason Mount. Ya, kalau misalkan di sini terlihat bagaimana Mason Mount belum siap lalu Dier melepaskan umpan, yaitu praktis dapat dimanfaatkan juga oleh pemain Belgia untuk mencetak gol dan dicetak oleh Tielemans di sini.
Ya di sini juga terlihat bagaimana performa Pickford di sini, yang seharusnya bola seperti itu kan tidak terlalu berbahaya dan bisa dia jangkau, namun di sini tidak dapat dia jangkau, ya 1-0 lah gitu. Lalu di gol kedua juga terlihat itu memang sangat bagus dari tendangan free kick Dier Mertens ya di sini. Dan sekali lagi Pickford tidak mampu menjangkaunya, ya 2-0 lah di situ. Ya terlepas dari 2 gol di sini, penampilan Kevin De Bruyne ini di sini tidak terlalu kelihatan ya. Jadi otomatis di sini permainan Belgia secara keseluruhan tidak seperti biasanya, di mana di sini mereka lebih sering menunggu daripada kesalahan-kesalahan timnas Inggris yang sering sekali dilakukan. Ya beruntung juga tadi kan si Lukaku mampu memanfaatkan peluang namun dihalang oleh Pickford tadi. Ya selain itu juga untuk penampilannya Grealish di sini kan, kalau orang bilang di sini katanya dia bagus segala macam, di sini nggak berkutik sama sekali juga. Dia terlalu banyak mengandalkan skill-skill individunya dia ya. Selain itu juga umpan-umpannya di sini terlihat bagaimana dia tidak mampu mengukur daripada kekuatan umpannya dia, karena sering sekali umpan-umpan yang dia lepaskan itu tidak tepat sasaran di sini. Ya terlebih kan untuk belum memiliki predator sekelas Harry Kane tidak mampu dimanfaatkan dengan umpan-umpan yang bagus kan akan sangat merugikan. Nah di sini juga terlihat bagaimana penampilan Grealish di sini yang tidak begitu bagus. Selain begitu juga untuk Mason Mount ya di sini ya. Ya terlihat juga Mount di sini kan juga nggak begitu bagus-bagus banget lah, maka malah di sini cenderung tenggelam untuk penampilan Mount di sini. Ya. Selain itu juga keputusan Southgate untuk memasukkan Calvert-Lewin di sini dia sebenarnya tidak tepat ya, karena di sini kan secara overall pemain-pemain Belgia ini kan tidak begitu lelah ya, otomatis kan untuk umpan-umpan set piece atau umpan lambun yang menjadi keunggulan Calvert-Lewin di sini tidak kelihatan. Nah itulah mengapa salah satu catatan mengapa Calvert-Lewin di sini tidak kelihatan, karena dia kan cuma bisa umpan lambung cuma bisa memanfaatkan umpan-umpan lambung. Nah di sini juga pemain-pemain Belgia nih dapat mengantisipasinya ya, terlebih kan udah sering berhadapan juga nih untuk back Belgia kan, ada Alderweireld, lalu Denayer, Vertonghen. Jadi mereka sudah bisa mengantisipasi bagaimana rencana-rencana dari Inggris yang terlalu textbook di sini. Ya hanya memanfaatkan dari 2 wingbacknya saja, yaitu sebelum diganti ada Trippier dengan Chilwell, lalu masuk Bukayo Saka dengan Jadon Sancho. Ya otomatis kan penampilan taktik dari timnas Inggris ya terlalu textbook. Jadi itu merupakan salah satu catatan mengapa Inggris layak kalah di sini, karena penampilannya begitu monoton sama sekali. Ya tidak ada umpan-umpan tarik yang dominan ataupun juga umpan-umpan crossing yang akurat dan berbahaya di sini tidak kelihatan. Jadi itulah mengapa salah satu catatan mengapa bagaimana publik ini terlalu membesar-besarkan tentang timnas ini, padahal sebenarnya kan penampilannya ya biasa-biasa saja, malah cenderung terlalu textbook kalau menurut gua. Untuk taktik dari Southgate di sini. Ya. Selain itu juga jadi catatan juga untuk Inggris di sini adalah mereka resmi tersingkir dari babak keseluruhan UEFA Nations League. Karena dengan poin 7 otomatis mereka sudah tidak dapat lagi untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya, selamat juga untuk Belgia ya yang udah bisa lolos ke babak selanjutnya di sini. Walaupun mereka tidak bermain bagus juga untuk saat ini, saat melawan Inggris di sini. Ya, oke. Sekian dulu